Bukan begitu, bukan bisa puasa bisa pasa. Kenapa ini kok Senin Legi 80 dan 81 ini 5 berarti Pasa 1911 redaksinya Kedaulatan 30 Rakyat ini Juli 1979 error ya. ini. Kalau itu 81 Le. Ini 79. Ya, 81 itu puasa. Pakai 23 puasa. Oh, itu dah. Sabtu. Berarti tidak konsisten ya. Coba lihat. 4 Juli 1981. Dua puasa. Ini orang Puasa kira-kira 1913. Terus halaman lainnya juga begitu. ada kerjaan nggak ya? Ini pun begitu nih. Sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi. 7 puasa. Berarti selama 2 tahun mereka itu error itu menulis Kamis puasa. Legi 9 Juli 1981 1913. Di tahun 81 pun puasa, tapi tahun 82 tadi sudah puasa lagi. Nah, 80 puasa semuanya. Jadi Menurut inkonsisten. digital ya, inkonsisten. Redaksi puasa. 1981 puasa. 1979 pasa. 82 pun pasa, bro. Jadi jangan dibilang boleh puasa boleh pasa, itu nggak bener itu. Ternyata mungkin percetakannya Kedaulatan Rakyat ini kurang teliti. Ini saya kecewa juga pada Kedaulatan Rakyat. Iya, bagaimana nih? Itu ya. Jadi tahun 79 sorry ya. Pasa. Tetapi yang 1981 puasa. Jadi tidak konsisten. Itu bukti dan harus kita terima ya. Ya itu bukti. Makanya bukti kita itu. nih, kita kalau sudah ada bukti dan ditunjukkan, ya ini kita terima bukti ini. Memang mereka-mereka ini, katakan Roy Suryo dan kawan-kawan, Rismon dalam konteks ini mempunyai kepentingan. Tapi saya lebih melihat kepentingan Rismon, Roy dan kawan-kawan ini untuk membackup dia atau menyelamatkan dia, mencari bukti-bukti untuk dia, terlebih untuk di kasus yang di Polda Metro Jaya. Yang masih bergulir. Dia harus punya bukti yang kuat, dia harus punya argumen yang kuat agar dia bisa memperkuat nanti bukti-buktinya bahwa yang dia lakukan itu bukan fitnah. Oleh karena itu, kalau dari ijazah katakan menurut saya sudah kecil sangat ya peluangnya orang-orang itu karena sudah begitu jelas menurut saya. Nah, mencoba masuk dari skripsi segala macam skripsi segala macam digali sampai ke tempat KKN. KKN Bang. Ya, tapi silakan Pak Jokowi juga sudah mengatakan silakan itu semua masih ada, silakan, dan saya yakin juga 100% pasti akan mentok. Tapi dalam konteks yang Pak Kasmujo ini saya mau tanggapi begini. Pertama, ya sekali lagi UGM sudah menyatakan itu yang paling hakiki, paling berhak di situ, punya kewenangan di situ. UGM bisa salah, tetapi dalam sejarah UGM sampai saat ini masalah ijazah belum pernah salah, belum pernah ada masalah setidaknya, ya. Nah, jadi menurut saya sangat layak kita memang memegang omongan atau apa yang dikatakan oleh UGM ini. Yang kedua, konteks dari video itu saya lihat si Pak Kasmujo ini konteksnya saya lihat tidak nyaman untuk ditanyai atau ditemui oleh Rismon. Dia pertama langsung menolak, kemudian Rismon masih berusaha supaya konteksnya saya melihatnya supaya cepat pergi aja, saya bukan supaya cepat selesai. Nah, tetapi apapun ya, apa yang saya katakan nanti, apa yang Rismon katakan, Bang Petrus katakan, tetapi semuanya itu ada arsip dokumennya di UGM. Ya, Pak Kasmujo mengatakan bukan, nanti UGM akan ini arsipnya, dan UGM sudah menyatakan itu. Ada arsipnya semua. Nah, itulah nanti yang saya rasa dan saya yakin akan dibuka di persidangan. Dibuka di persidangan dalam konteks kalau yang
di Polda Metro Jaya ini berlanjut ke proses Oke, persidangan. Baik, Mas Alek. Pak Trubus, Ya. kita Ya, teman-teman. Tadi video awal kita melihat bagaimana si Rismon ya, Rismon Sianipar begitu sibuk ya mengurusin ijazahnya Bapak Jokowi. Mereka begitu sibuk mengumpulkan bukti-bukti ya supaya terkesan bahwa ini bisa menguatkan apa yang mereka tuduhkan selama ini kepada Pak Jokowi terkait dengan ijazah. Ya, kita ketahui bersama ya, setelah UGM menyampaikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah di sana, kemudian ada teman-temannya juga sampaikan ya bahwa mereka ini adalah temannya Pak Jokowi. Mereka lantas tidak puas. Kemudian apa yang mereka cari? Si Rismon CS mulai meneliti skripsinya Pak Jokowi yang hingga pada akhirnya itu tidak berhasil. Ya, ternyata itu punyanya Abang siapa? Sinambela, Joy Sinambela. Ya, mereka ngaku bilang itu punyanya mereka. Ya, setelah skripsi tidak berhasil, kemudian apa? Mereka pergi ke koran apa rakyat tadi saya lupa, yang dimana pernah disebutkan oleh kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya ya. Mereka pergi mencari tahu seperti yang kita lihat pada video tadi. Lagi-lagi si Rismon CS ini mempersoalkan tulisan antara puasa dan pasa. Ya, saya sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ya. Yang namanya sebuah tulisan yang ada di koran ya. Jangankan dulu, sekarang saja masih ada yang salah. Ya, sekarang saja masih ada yang salah terkait dengan penulisan. Ya, kadang kurang huruf, kadang hurufnya terbalik. Ya. Jadi itu sebuah kewajaran. Kalau editor salah atau mungkin lupa edit atau gimana, itu sebuah kewajaran. Ya. Kemudian tidak puas sampai di situ, si Rismon pergi ke rumahnya Pak Kasmujo untuk mencari tahu kebenaran apakah Pak Kasmujo ini adalah pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Ya, lagi-lagi saya kira ini akan tidak berhasil juga. Ya, karena yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbing saya. Ya, bukan pembimbing skripsi, bukan pula pembimbing akademik. Ya, mungkin saat itu Pak Jokowi meminta pertolongan Pak Kasmujo untuk melihat apakah skripsi yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi ini sudah bagus atau tidak, sudah benar atau tidak. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi semasa kuliah sangat cerdas. Sebelum beliau menghadap ke pembimbing yang asli, dia tentu pergi dulu ke orang yang dia anggap sebagai pembimbing pribadinya dia. Ya, itu pikiran saya ya teman-teman. Ya beda kalau dengan pikiran pembenci itu semuanya apa? Negatif. Tidak pernah benar. Ya. Seharusnya yang dilakukan oleh Rismon, Roy Suryo itu ya kalian kumpulkan data, tidak perlu keluar-keluar di media. Ya. Siapkan data Anda untuk menghadapi jika kasus Anda ini dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Jangan Anda berkoar-koar. Sebenarnya kalian ini kerjaan utamanya apa sih? Ya, sampai begitu sibuknya mencari bukti-bukti ya tentang ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan sampai pergi ke tempat KKN-nya Pak Jokowi. Di situ mereka bilang di tahun ini desa ini belum ada. Padahal kalau kita cek di Google ya,
Desa Wonosobo atau apa itu sudah ada sejak tahun tahun berapa ya? Ya intinya sebelum tahun yang disampaikan oleh Rismon CS itu. Jadi teman-teman, ya kita perlu waspada. Ini merupakan sebuah kebangkitan HTI. Ini adalah kebangkitan FPI. Kebangkitan mereka ini apa ya? Orang bilang pansos di ijazahnya Pak Jokowi. Nah, teman-teman coba perhatikan. Wajah-wajah yang mengurusin ijazahnya Pak Jokowi itu adalah ex HTI, ex FPI. Saya berulang kali sampaikan, ya, mereka ini benci Pak Jokowi karena sudah membubarkan organisasi terlarang itu. Ya, mereka mau negara ini jadi negara Islam. Jadi tetap waspada, ya, tetap waspada. Jangan kita terpengaruh dengan video-video yang beredar. Dan anehnya lagi ada video tentang si Rismon yang katanya pergi ke rumahnya Pak Kasmujo. Ya, itu ada sebuah kejanggalan menurut saya, teman-teman. Ya. Ketika Pak Jokowi pergi ke rumahnya Pak Kasmujo, itu berbeda, ya. Bentuk rumahnya berbeda. Sama rumahnya Pak Kasmujo waktu si Rismon pergi ke sana. Kok bisa berbeda ya? Jangan-jangan ini Pak Kasmujo yang punyanya Rismon itu palsu lagi. Ya, apa yang bisa kita percaya dari seorang Rismon Sanipar? Apa yang bisa kita percaya dari seorang Roy Suryo? Ya, wong Roy Suryo ini adalah mantan napi. Ya, wong Rismon Sanipar ini ijazahnya palsu. Diduga palsu. Ya. Yang katanya kuliah di Yamaguchi kah? Ya, itu diduga juga palsu. Ya, ini seperti apa? Maling teriak maling. Punya ijazah palsu, nuduh ijazah orang lain itu palsu. Dan Roy Suryo ini sepertinya ingin membalaskan dendamnya ya terkait dengan kasus lama yaitu Stupa Candi Borobudur, di mana gara-gara itu dia dipenjara. Mungkin kali ini dia mau balas dendam. Dia ingin Pak Jokowi ini dipenjara ya. Sehingga mati-matian ya untuk mencari tahu, menggali informasi, mengumpulkan bukti-bukti. Ya, minta maaf ya Pak Roy Suryo, Pak Rismon. Rakyat Indonesia sudah terlanjur mencintai Bapak Jokowi. Ya. Kami mencintai Bapak Jokowi bukan karena Pak Jokowi kuliah di UGM, ya. Tetapi kami mencintai Pak Jokowi karena ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7, beliaulah satu-satunya untuk saat ini ya, Presiden Republik Indonesia yang membangun seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya Jawa sentris seperti yang sebelum-sebelumnya, tetapi Indonesia sentris. Ya, jadi apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian tuduhkan kepada Pak Jokowi, itu tidak akan mengurangi ya kepercayaan kami yang sudah kami tanamkan sejak dulu kepada Pak Jokowi dan juga keluarganya. Saya paham kok. Ya, saya paham kok. Yang kalian perjuangkan selama ini ya, sampai saat ini juga, itu kan untuk Anies Baswedan kan? Ya kan? Kalian kan mau supaya Anies Baswedan ini kan jadi presiden. Biar organisasi terlarang itu FPI dan HTI itu kan bisa bangkit. Ya kan? Jadi rencana Anda itu menghancurkan reputasi Pak Jokowi agar reputasi seorang Gibran Raka Buming Raka juga ikut hancur di situ. Karena biar bagaimanapun, ya, biar bagaimanapun
Gibran itu menjadi sebuah ancaman terbesar bagi Anda, ya, termasuk Anies Baswedan. Nah, video berikut ini teman-teman, ada Abang Fritz Alorboy yang membongkar kebusukan dari seorang Anies Baswedan. Kita tahulah, Fritz Alorboy ini dulu adalah pendukungnya Anies Baswedan. Tentu dia tahu bagaimana kebusukan dari seorang Anies Baswedan yang katanya punya aset 11 miliar, tapi anaknya bisa dapat beasiswa. Wow, keren sekali ya. Jadi boleh saya katakan bahwa si Anies ini, dia mau menjadi pejabat negara itu, mau menguras uang negara. Ya bisa kita buktikan. Kasus Lem Aibon, kelebihan anggaran ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Sudahlah, kita dengar saja Fritz yang ngomong ya, daripada saya yang ngomong. Ketika abang berbicara Pak Anies, saya minta maaf Pak Anies, saya selalu objektif berbicara padanya. Pak Anies, kalau memang dia negarawan sejati, ikutilah jejak Prabowo. Ketika kalah Pilpres, dia datang di Pak Joko Widodo, ambil bagian untuk mengurusi rakyat. Yang kedua, belajar dari Cak Imin. Iya. Cak Imin dengan legowo bawa diri ke Pak Prabowo kasih menteri. Untuk apa? Kepentingan rakyat. Anies, Ganjar, Mahfud hari ini tidak berpikir sampai situ. Mereka lagi berpikir bagaimana rakyat mereka ikut mereka, hajar sana sini, hajar sana sini. Abang, saya perlu kritisi Pak Anies. Saya minta maaf Pak Anies. Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bung. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana, Bang? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju pilpres. Iya. Maju pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Memang di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Harusnya seperti itu. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Itu kebohongan publik sebenarnya. Itu bagian dari situ, Bang. Oleh karena itu, masa mereka mau menjadikan Anies ini teladan? Lo anak terima beasiswa, harap uang negara. Abang tahu, zaman 2016-18, satu orang ke luar negeri dapat berapa? Amerika berapa? 3 miliar. Wih. Master. Kalau saya dalam negeri 200 juta. Berapa jatah yang diambil? 15 orang. Katanya dia berprestasi. Kita ukur. Selama dia belum dapat beasiswa, apa yang dia sudah buat masyarakat kecil? Saya minta nantang dengan dia. Kita udah tantang. Prestasi saya dan prestasi dia. Apa yang dia sudah kerjakan. Jangan sudah LPDP saya berprestasi begini. Anak ingusan juga bisa, anak kecil juga bisa. Anak SD di kampung saya juga berprestasi. Jadi Bung berharap Anies membatalkan penerimaan beasiswa putrinya itu karena nggak cocok. Nggak cocok. Ini yang maaf Bang, barisan sakit hati, pendukung atau loyalis Anies masih menjadikan Pak Anies sebagai teladan. Dari hal ini saya tidak sepakat. Pak Anies kalau memang dia seorang negarawan sejati, ikutlah Cak Amin. Karena mereka tidak bersuara, makanya pendukung mereka ini buat gaduh. Orang-orang sakit hati yang tidak bisa menerima kemenangan ini buat gaduh. Buat ribut, pendukung Prabowo Gibran ribut dengan pendukung Anies ribut. Ganjar dan Mahfud juga begitu, harusnya mereka adakan. Kita sudah kalah, kita terima kemenangan, ayolah kita dukung pemerintahan kali ini. Sampai hari ini saya belum dengar kata-kata mereka. Berarti mereka memang kalah tapi belum legowo ya? Egoisme. Orang egois begitu, mengharapkan. Mereka serang Gibran, ya Bang? Kok anak terima beasiswa di kepemerintahan sekarang? Iya. Artinya apa itu? Bung melihatnya oleh seperti itu apa itu? Harus ada budaya malu. Oh, berarti Anies gak punya budaya malu? Iya, kenapa? Tidak suka dengan pemerintahan kali ini, tetapi anak terima beasiswa dari uang negara. Aneh juga ya? Aneh juga. Hipokrit ya? Hipokrit. Saya minta maaf teman-teman relawan. Saya senang dengan Pak Anies. Tapi dengan adanya saya menjadi tidak tertarik dengan beliau.
apa barangkali anaknya memang pintar, Bung, sehingga lulus tes LPDP itu? Abang, apakah anak ekonomi yang rendah tidak pintar? Apakah anak ekonomi yang lain, anak ojek, anak petani, anak itu tidak pintar? Silakan berdebat dengan mereka. Saya datangkan. Saya akan datangkan anak ojek berdebat dengan mereka. Kami anak orang tidak mampu, tapi kami bisa buat menjadi viral semacam ini. Anak Anies mendapatkan tempat karena bapaknya capres. Kalau seandainya bapak tidak gubernur, apakah dia akan sama dengan saya? Yang seviral ini, dia akan sama dengan Pak Sylvester? Nggak mungkin. Mereka mendapatkan efek. Karena itu, kalau memang dibilang sosok yang baik, saya bilang tidak. Sosok yang benar adalah Caimin, Prabowo Subianto. Jadi Bung berharap dalam kasus LPDP anaknya Anies ini, pemerintah membatalkan atau Anies menarik diri anaknya atau gimana? Saya lebih berharap tidak apa-apa dia menggunakan brand LPDP, tapi kalau saya sebagai orang tua, oke lah, tapi biar saya yang biaya. Supaya 3 miliar itu diserahkan kepada anak-anak orang ekonomi yang rendah. Abang, hari ini masyarakat di pelosok timur itu lagi susah pendidikan. Bagaimana Indonesia mau rebut Indonesia emas kalau anak-anak orang kaya raya semua ingin beasiswa? Sementara anak-anak petani yang tidak bisa kuliah di kampus-kampus ini putus kuliah, makanya mereka jadi penganggur, mereka jadi preman. Jangan salahkan, karena negara tidak, kita ikut undang-undang, negara wajib mensejahterakan rakyat. Mereka sudah sejahtera belum? Yang sejahtera adalah anak Pak Anies karena mendapatkan beasiswa. Ya, itu tadi ya. Terkait dengan video ini yang saya ambil di salah satu media sosial, ada sebuah komentar seperti ini. Ya, mungkin saja anaknya Anies Baswedan itu pintar. Ya, mungkin saja anaknya Anies Baswedan itu pintar. Ya, saya melihat komenan-komenan seperti ini, ya orang-orang ini satu circle. Artinya dia ini pendukungnya Anies Baswedan. Sebuah pernyataan tegas dari Frits Alorboy yang merupakan seorang mantan pendukungnya Anies, dia sampaikan bahwa apa yang mau diteladani oleh Anies Baswedan bagi para pendukung-pendukungnya ini, apa yang bisa diteladani dari Anies Baswedan? Ya, ketika kalah Pilpres tidak pernah legowo, ya, malah membuat isu yang seakan-akan menjatuhkan pemerintah. Para pendukungnya teriak-teriak, bilang pemerintah saat ini, pemerintah saat itu, begini, begitu, ya. Seakan-akan pemerintah di Republik ini tidak ada yang benar. Tapi orang-orang yang selalu berteriak tentang pemerintah, orang-orang yang selalu berdemo tentang pemerintah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka ini adalah orang yang paling banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Satu bukti sudah kita simak bersama. Anaknya Anies Baswedan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Ya, kuliah di Amerika, nilai yang sangat fantastis. Menurut apa yang disampaikan oleh Frits Alorboy tadi. 3 miliar, ya. 3 miliar bagi sosok anaknya Anies Baswedan, bagi saya tidak pantas. Ya, dengan nilai kekayaan dari Anies Baswedan itu 11 miliar. Sangat-sangat tidak pantas. Padahal banyak di luar sana, ya, anak-anak dari petani, nelayan, itu juga yang pintar itu banyak. Tapi tidak bisa mendapatkan beasiswa. Beasiswa yang sebenarnya, beasiswa yang sesungguhnya itu adalah orang-orang di pelosok desa yang otaknya mampu, tapi keluarga atau orang tuanya tidak bisa membiayai mereka untuk berkuliah. Harusnya seperti itu. Bukan malah diberikan kepada mantan anak pejabat. Apalagi kepada Anies Baswedan, yang selama ini terus menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling cocok menjadi Presiden Republik Indonesia. Predah. Ya. Ya, silakan teman-teman menilainya sendiri. Kok bisa anaknya Anies Baswedan dapat beasiswa? Ya, kok bisa?